Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Masih di playlist pemrograman dasar pada Java. Di video ke-9 kali ini kita akan membahas tentang operator logika. Operator logika adalah sebuah operator yang digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Jadi biasanya operator logika ini digunakan untuk mengecek dua buah kondisi. Jika kondisinya A, maka yang kita pilih adalah ini. Jika kondisinya B, maka akan dipilih yang ini. Ya, kondisi di sini akan ditentukan dari dua nilai, yaitu true or false. Jika true, maka kita akan menjalankan apa? Jika false, maka akan menjalankan seperti apa. Kalau misalkan masih bingung, nggak ada masalah, karena nanti akan lebih jelasnya ketika kita memanfaatkan operator logika di dalam if dan else. Oke ya? Oke, targetnya di dalam pembahasan kita tentang operator logika, kalian harus bisa menentukan hasil yang dikeluarkan atau output dari operator logika ketika kita menentukan nilai dari dua buah kondisi yang ada. Oke, kita langsung lihat dulu pada tabel di bawah ini. Jadi ada tiga buah operator dasar pada operator logika. Walaupun nanti ada pengembangannya, ada beberapa ya, tapi dasarnya ada tiga, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Ya, walaupun nanti dikembangkan ada exclusive OR, ada not OR, not AND, dan lain sebagainya. Itu adalah pengembangan dari tiga operator logika ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah paham betul tentang tiga operator logika ini, saya yakin untuk operator logika pengembangan yang lain, misalkan kayak not OR, not AND, dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah dipahami. Jadi fokus dari operator logika ini kita bahas tentang tiga operator logika dasar ini. Oke, yang pertama adalah operator AND dengan simbolnya adalah dan. Seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai benar jika kedua persyaratannya benar. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Di sini ada dua buah kondisi. Ya, di mana dua buah kondisi ini itu akan dicek ya, yang di kanan dan yang di kiri ya. Di kiri dan yang di kanan. Kalau kedua sisi atau kedua kondisi yang kita cek bernilai true, maka hasilnya adalah true. Jadi wajib kedua sisinya bernilai true. Oke ya, itu untuk AND. Karena dan. Ya, biar lebih gampang memahaminya tentang operator AND ini, misalkan saya contohkan. Misalkan kalian diminta tolong sama ibu kalian, misalkan ya, untuk mengambilkan, "Nak, tolong ambilkan saya sapu dan pengki." Di sini ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama adalah kalian membawa sapu, yang kedua adalah kalian membawa pengki. Ya, jadi sapu dan pengki. Kalian kembali ke ibu Anda dengan membawa sapu saja. Berarti kan sapunya nilainya true. Kondisi pertama adalah kalian membawa sapu atau tidak. Jadi dicek membawa sapu atau tidak. Kondisi kedua membawa pengki atau tidak. Jadi kalau kalian hanya membawa sapu, berarti kondisi pertama terpenuhi, yaitu true, berarti benar Anda membawa sapu. Kondisi keduanya salah, yaitu kalian tidak membawa pengki. Ketika kalian sampai ke ibu Anda, otomatis pasti Anda disalahkan oleh ibu Anda. Kenapa? Karena Anda diminta untuk mengambil sapu dan pengki. Jadi dan di sini atau and di sini itu wajib keduanya. Jadi wajib keduanya terpenuhi atau true. Ya. Kalau keduanya true, maka nilainya pasti true atau benar. Oke ya, kalau salah satu saja sudah false ya, untuk operator AND ini yang perlu diperhatikan. Kalau salah satu sisi saja sudah false, otomatis pasti nilainya adalah false. Itu untuk operator AND. Oke ya, semoga bisa dipahami dengan analogi sederhana seperti itu. Oke, kemudian untuk OR atau dalam bahasa Indonesia adalah atau. Ya, berarti pilihan ini ya. Jadi salah satu saja benar. Jika salah satu dari kondisi yang ada itu benar, maka nilai yang dikembalikan adalah benar. Oke, kalau dari analogi misalkan kalian diminta ibu Anda tadi ya untuk mengambilkan sapu dan pengki. Ya, misalkan sekarang perintah dari ibu Anda adalah, "Nak, tolong ambilkan sapu atau pengki." Nah, di sini or ya, karena atau. Nah, di sini karena atau berarti kan pilihan ya. Kalian boleh ngambil sapu saja atau pengki saja, atau kedua-duanya juga nggak masalah. Berarti asalkan salah satu nilai dari
kondisi tersebut ada yang true, maka udah otomatis pasti nilai akhirnya adalah true. Itu adalah logika OR. Nah, kalau misalkan tidak ada satupun kondisi yang terpenuhi atau kedua sisinya itu false, maka otomatis hasilnya false. Oke, seperti itu ya pembahasan sederhananya. Kemudian untuk operator ketiga yaitu NOT. NOT yaitu adalah operator kebalikan. Jadi kalau misalkan yang tadinya nilai benar itu adalah benar, ketika ditambahkan NOT berarti jadi kebalikannya. Jadi salah ya, tidak benar artinya salah, benar ya. Kalau misalkan nilai sebelumnya adalah salah atau false, ketika ditambahkan not, berarti kan menjadi tidak ya. Not itu tidak salah atau tidak false atau not false berarti artinya true atau benar. Ya, tidak salah ya otomatis benar kan. Kalau tidak benar otomatis salah. Jadi fungsi dari operator not atau tidak ini adalah untuk membalikkan sebuah logika. Jadi kebalikan dari logika tersebut. Oke ya, seperti itu. Agar lebih bisa mudah memahaminya, kita langsung aja praktekkan di contoh project kita. Oke, silakan buka NetBeans IDE-nya seperti biasa. Oke, jika sudah ada project sebelumnya yang terbuka, silahkan buka di sidebar ya, klik project, kemudian di sini klik project sebelumnya, klik kanan, kemudian pilih close. Ya, sudah kosong. Sekarang kita buat sebuah project baru. Oke ya, kita pilih Java Application. Kemudian untuk nama projectnya kita kasih nama operator logika. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita klik finish. Oke, seperti biasa, tuliskan kode kita di dalam public static void main di sini. Kita kasih catatan dulu. Yang kita pelajari yang pertama adalah tentang operator AND. Ya, AND atau simbolnya yaitu dan. Kemudian yang kedua adalah operator, ini kita kasih komen ya, atau catatan, OR atau ya, simbolnya adalah pipe ya, double pipe atau karakter pipe 2 kali ya. Karakter pipe kalau nggak tahu ada di atas enter ya, pakai shift ya, di tombol backslash di atas enter tuh, kemudian tekan shift kemudian backslash ya. Kemudian yang kedua adalah not, simbolnya adalah tanda seru. Oke, yang akan kita pelajari yang pertama, kita akan menggunakan, biar gampang kita gunakan konsol aja ya. Kita pakai sistem out println. Oke, seperti ini. Kemudian sebelumnya kita siapkan dulu dua buah variabel, misalkan ya. Misalkan di sini kita buat sebuah integer. Variabelnya ada x, nilainya adalah 5. Misalkan kemudian int y nilainya adalah 7. Oke, seperti ini ya. Kita cek misalkan, apakah x, jika x lebih kecil dari 10, and dan y sama dengan 7. Oke, kalau kita lihat, coba kita cek ya. Ingat ya, kalau operator AND kedua sisinya, atau di sini kita sedang membandingkan dua buah kondisi, ya, kondisi pertama dan kondisi kedua yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Oke, ingat ya, untuk operator AND kita harus memahami bahwa ketika
kita menggunakan operator AND di mana kedua sisinya bernilai true, maka nilainya true. Kalau misalkan salah satu saja nilainya false, maka nilainya adalah false. Ya, kita coba. Kita cek, misalkan apakah X lebih kecil dari 10? X itu 5, lebih kecil dari 10 berarti true. Kemudian, apakah Y sama dengan 7? Benar ya, true juga. Di sini true, di sini true. Otomatis true and true menghasilkan true. Kita coba run. Benar ya? Benar ya, true. Oke, sekarang kita coba lagi. Misal kita rubah lebih besar, di sini nilainya saya ganti jadi 20. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng. Coba cek. Untuk yang sebelah kiri hasilnya X lebih kecil dari 10 tadi ya, true. Kemudian untuk Y lebih besar dari 20. Lebih besar atau sama dengan 20? Benar atau salah? Lebih besar nggak dari 20? Salah. Sama dengan 20 nggak? Salah juga. Berarti di sini false. False and true, maka hasilnya adalah false. Karena ingat, ketika kita menggunakan operator AND, kedua sisinya wajib sama untuk menghasilkan nilai true. Berarti kalau salah satu saja false, sudah otomatis hasilnya false. Kita coba cek. Nah, bener ya, hasilnya false. Jadi seperti itu. Ya, paham? Kecuali kalau misalkan kita menggunakan OR. Ya, contohnya seperti ini. Kita sekalian belajar OR ya. Kalau seperti ini, kalau OR ingat, jika salah satu saja nilainya true, maka otomatis sudah true. Ya, kita coba. X lebih kecil dari 10, true. Y lebih besar dari 20 atau sama dengan false ya. Maka karena salah satu saja sudah true, maka nilainya pasti true. Coba kita lihat. Nah, itu true. Benar ya? Jadi seperti itu. OR dan AND. Jadi saya ulang ya. Jadi AND akan menghasilkan true asalkan kedua sisi kondisinya bernilai true. Maka akan menghasilkan true. Itu untuk AND. Jika OR, asalkan salah satu saja bernilai true, maka akan menghasilkan true. Nah, kalau AND tadi kan wajib kedua-duanya, atau wajib semuanya bernilai true. Baru akan menghasilkan true. Oke ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya operator NOT. Coba kita perhatikan. Oke, kita lihat. Kita kasih kurung, jadi di dalam kurung ya. Kemudian kita kasih di depannya NOT. Jadi ini adalah NOT ya. Oke, kita coba, kita cek ya. Apakah X lebih kecil dari 10? Tadi sudah harusnya apa? True ya. Karena X-nya 5 lebih kecil dari 10, benar, berarti true. OR atau Y lebih besar dari 20. Y lebih besar dari 20 nggak? False ya. Maka true or false hasilnya adalah true. Kemudian di sini karena ada NOT atau operator NOT, maka hasilnya adalah sebaliknya. Jadi kalau hasil dari ini adalah true, maka tinggal sebaliknya. Karena ini hasilnya adalah true, maka not true artinya adalah false. Coba kita lihat. Hasilnya harusnya false. Nah, tuh benar ya. Jadi not ini membalikkan sebuah logika. Jadi kalau misalkan hasil logikanya adalah true, maka dibalikkan nama notnya menjadi false. Bisa dipahami ya sampai di sini? Jadi seperti itu berkaitan tentang operator logika. Oke, jika masih kurang paham tentang operator logika ini, silahkan diulang-ulang videonya lagi. Jika masih kurang paham juga, silahkan boleh ditanyakan dalam kolom komentar di bawah video ini. Untuk operator logika ini silahkan Anda pelajari baik-baik karena ini adalah pondasi awal untuk memahami logika pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.